Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab ya, ada pertanyaan dari teman kita. Bagaimana ya kalau menggoreng odading itu ternyata tidak bisa, walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin membuat gula tengah itu eh, sudah dimaksimalkan ya teman-teman ya. Jadi solusinya apa ya teman? Jadi seperti ini ya teman-teman. Dalam membuat odading ini kan itu bervariasi ya teman-teman. Ada yang memang dibuat agar ketika digoreng itu bisa jadi dua. Ada yang polosan saja, ada yang memang wijen dan gula halus itu hanya ditaburi. Nah, ketika teman-teman melihat atau menonton panduan yang dari channel saya, otomatis kan itu ketika dipotong, digoreng dan pecah jadi dua. Nah, faktor utamanya adalah ya gula tengah situ sendiri ya teman-teman. Nah, tentunya karena itu bisa-bisa, itu secara logikanya ya teman-teman, gula halus itu dicampur dengan tepung dengan sebanding ya, artinya dengan bandingan itu, dan diberi wijen, itu memisahkan antara dua adonan ya teman-teman, dua lapisan atau dua adonan yang sudah kita tumbuk, yaitu adonan yang pertama yang paling bawah dan yang paling atas, sedangkan yang tengah-tengah itu adalah gula halus sendiri atau gula tengah ya teman-teman. Nah itu sebabnya ketika digoreng itu bisa jadi dua, karena disebabkan oleh terpisahnya oleh lapisan gula tengah tersebut. Nah, jadi ketika tidak bisa, tentunya itu faktornya yang utama itu adalah gula tengah sendiri. Ketika teman-teman membuatnya kurang pas gitu kan, sempurna. Nah, penyebabnya apa teman-teman? Yang pertama itu biasanya pengaruh gula halus ya teman-teman. Ketika teman-teman membeli gula halus itu sendiri, karena saya sering juga itu merasakan hal itu dulu gitu kan. Jadi ketika awal buka di daerah tertentu, biasanya seperti itu, saya harus mencari ya mana gula halus yang tepat yang bisa kita pergunakan untuk keberlanjutannya. Karena kadang-kadang saya mencoba itu biasanya di tempat-tempat yang baru kan, seperti itu. Nah, habis 1-2 kali, kadang-kadang gagal ketiga kalinya. Nah, itu bisa apa ya, bisa diketemukan bahwa itu bisa-bisa kan, seperti itu. Nah, ketika kita gagal teman-teman, begini cara gorengnya teman-teman. Jadi ketika sudah dipotong ataupun sebelum ditarik, sudah dibelah itu teman-teman ya, sudah dibelah, itu jangan langsung dipotong teman-teman. Kalau bisa langsung dibuka saja. Jadi antara lapisan itu dibuka, kemudian dipotong sebagaimana kita motong biasa gitu kan. Jadi ketika sudah dibelah odading itu, kemudian dibelah dulu ya, jangan dulu potong, dibelah dulu semua itu sepanjang itu kan, dibelah gitu kan. Nah, kemudian baru dipotong-potong seperti kita motong biasa, tapi kan itu sebelahan seperti ini. Nah, digoreng per sebelah itu, jangan rambitkan kembali. Nah, itu kalau memang gula halus atau gula tengah yang kita buat itu tidak bagus. Nah, faktor pertama tadi ya teman-teman, tentunya gula halus sendiri. Saya sudah memberikan beberapa sampel ya teman-teman, arahan gitu kan, seperti itu, bahwa gula halus sebaiknya kalau kita sanksi, kalau kita masih belum bisa menemukan produk mana yang bagus, merek apa yang bagus, kita menggiling gula sendiri. Karena saya sendiri sudah mencoba dan sampai saat ini saya juga lebih baik menggiling sendiri kalau memang tidak ketemu gula yang pas buat gula tengah tersebut. Artinya itu bagus ya teman-teman, seperti itu. Nah, yang kedua, faktornya tetap di gula tengah sendiri, tetapi ketika teman-teman memberikan campuran, artinya campuran gula halus, tepung, kemudian wijen itu sendiri ya teman. Nah, biasanya terjadi itu karena gula halus teman-teman itu karena kualitasnya tidak baik ya, kemudian memberikan tepung itu sebanding, artinya sama seperti itu, tetapi tidak baik. Nah, sekarang coba seperti ini ya teman. Ketika teman-teman hari ini membuat gula tengah itu dengan takaran gula halus bagaimana lebih banyak daripada tepung. Contohnya ketika teman-teman membuat gula halus 1,2 1,2 on ya, atau 1200 gram. Tepungnya kita beri
1000 gram saja, atau di bawah itu 900 gram ataupun 9 on, atau juga 8 on. Karena pengalaman saya teman-teman ya, ketika di Kalimantan tidak menemukan gula yang pas. Nah, bisa menemukan itu, saya membeli yang namanya merek Pesut di sana, Pesut Mas apa ya, udah lupa juga. Jadi itu 3 bungkus ya teman-teman, 3 bungkus itu, kalau satu bungkusnya itu kan 400 gram, berarti kalau 3 bungkus itu adalah 1200 gram, atau sama saja dengan 1 kilo 2 on. Nah, kemudian saya beri campuran tepung itu hanya 1 gayung, artinya 1 gayung itu sekitar kita hanya 8 on ya teman-teman. Jadi perbandingan sangat jauh sekali teman-teman. Jadi tepung hanya 800 gram, sekitar 800 gram, kemudian gula halusnya itu 1200 gram atau 1 kilo 2 on kan, seperti itu. Jadi berbeda sekali perbandingannya. Nah, itu biasanya kita kelola seperti itu. Tapi kalau teman-teman masih lengket juga, kita kurangin lagi tepungnya gitu kan, seperti itu. Nah, sampai ketemu. Tetapi ingat ya teman-teman, kalau terlalu banyak gula halusnya juga, itu biasanya gula tengah itu ketika digoreng, lengket di roti itu agak kelihatan agak keras-keras sedikit seperti itu ya, agak crispy jadinya seperti itu. Tapi tidak masalah, yang penting itu nanti bisa pecah ya teman-teman, atau bisa kita belah. Nah, jadi solusinya tadi ya teman, ketika memang gula itu rusak, lebih baik setelah dibelah itu, belah panjang itu ya teman-teman, belum dipotong, kita buka gitu kan, kita buka, kemudian kita tarik lagi. Nah, kemudian kita potong-potong seperti biasa, lalu kita goreng satu persatu. Nah, itu jadinya juga baik ya teman-teman, tidak mengurangi bentuk ataupun apa, cuma memang dia nanti akan ngembangnya akan lebih besar kan, seperti itu. Jadi potongnya nggak kecil dikit seperti malah jadi banyak ya teman-teman potongannya nanti. Nah, yang berikutnya teman-teman, setelah kita membahas tentang gula halusnya itu sendiri, kemudian campurannya, nah sekarang pastikan dulu adonan teman-teman ya, adonan teman-teman itu sudah kalis apa belum, karena bisa jadi gula halus atau gula tengah yang kita buat itu sudah baik, sudah bagus, takaran sudah pas, dan sudah seharusnya juga bisa, tetapi adonan teman-teman ternyata kurang kalis, ataupun kurang kalis seperti ini teman, bahasanya itu apa ya, kalau kurang masak secara adonan atau apa ya, ketika kita ngadon belum waktunya untuk kalis, kita sudahi mengadon, atau pas teman-teman teknik mengadon ini tidak pas sehingga dia sedikit lengket itu loh teman-teman. Biasa kan kita bisa membedakan teman-teman, adonan yang kalis atau adonan yang jadi yang pas dengan adonan yang tidak, yang kurang gitu kan. Jadi biasanya itu adonan agak lengket seperti itu. Jadi kita pegang gitu teman-teman. Nah, kita pegang gini, adonannya itu sedikit tidak pas. Nah, di situ faktornya juga teman-teman. Gula halus bagus atau gula tengah bagus, ketika adonan kita tidak bagus, itu mempengaruhi lengket sendiri, sehingga antara tepung adonan lapisan 1 dan lapisan paling atas itu menekan gula halus, lengket di gula halusnya tidak misah seperti itu. Jadi tembus dia. Nah, itu faktornya teman-teman. Jadi kesimpulannya, solusinya ya teman-teman, kalau itu memang sudah terlanjur dibuat, sudah terlanjur kita proses digoreng, salah satunya odading atau roti goreng yang kita buat tadi, setelah kita potong, kita belah ya teman-teman, potong belah itu sebelum dipotong-potong kecil itu kita pisah. Nah, itu salah satu solusinya kalau itu memang sudah dibuat. Tetapi secara detailnya, solusi untuk menanggulangi gula tengah yang teman-teman buat adalah ya tadi, secara kualitas gula halus, kemudian campuran dari gula tengah sendiri antara gula halus dan tepung ya teman-teman. Kemudian cepat pisah atau tidaknya itu bisa faktor karena itu agak lembek tuh. Kalau agak lembek itu biasanya kita payah melemparkan, tetapi itu lebih cepat untuk memisahkan teman-teman. Jadi gula tengah itu agak lembek itu bagus ya, cepat-cepat membelah kan, seperti itu. Tapi kalau terlalu keras, agak keras itu kan, itu nanti cairnya dia di tengah adonan itu susah seperti itu. Jadi itu ya sedikit sharing kita teman-teman. Saya menjawab ada beberapa teman kita yang menanyakan tentang solusi bagaimana ketika gorengan atau odading atau roti goreng yang kita buat itu tidak bisa seperti itu. Jadi itu saja teman-teman, sedikit sharing kita. Jangan lupa ya teman-teman, beri subscribe ke channel saya biar channel ini berkembang dan bisa bermanfaat buat banyak teman-teman kita dan saya pribadi. Oke teman-teman, kita
berjumpa lagi di tayangan dan video-video berikutnya.